Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan membaca kitab Khulasah Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar rahimahullah taala. Sekarang kita baca Adrasul Hadiyah Asyar, pelajaran yang ke-11, yaitu hayatuhu qubaili ar-risalah, kehidupan Nabi SAW menjelang turunnya risalah ya. Jadi yang akan dibahas di sini adalah kehidupan Nabi SAW detik-detik menjelang turunnya wahyu kepada beliau. Yang pertama, hina maqarabal arba'ina min umrihi ahabbal ibtiada 'anil nasi wal ibadata. Ketika beliau mendekati usia ke-40, ahabbal ibtiad, beliau suka menjauh. Al-ibtiad artinya menjauh ya. Beliau suka menjauh anin nas, dari manusia, wal ibadah, dan beribadah. Jadi menjelang umur 40 tahun Nabi kita Muhammad SAW, beliau suka menyendiri, menjauh dari keramaian, dan beliau suka beribadah ya. Wa qad ikhtara al-ibadati ghar Hira, dan untuk ibadahnya beliau memilih gua Hira. Ikhtara yakhtaru artinya memilih ya, dari kata ikhtara yakhtaru ikhtiaran. Ghar itu gua ya. Ghar artinya gua kecil. Kalau gua besar disebut dengan kahf ya, kahfun. Kalau gua kecil disebut dengan ghar ya. Wa qad ikhtara ibadatihi ghar Hira, dan sesungguhnya beliau telah memilih gua Hira untuk ibadahnya. Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, yaitu sebuah gunung di jalan menuju kota Makkah. Wa huwa jabalun, jabal artinya gunung ya, jabal gunung. Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, dan ia yaitu Gua Hira itu adalah sebuah gunung ala tariqi Makkah, di jalan menuju kota Makkah. Tariq artinya jalan. Wa kana ya'khuzu ma'ahu zadahu, dan adalah ia ya'khuz dari kata akhadha ya'khuzu, mengambil ya, fiilnya akhadha ya'khuzu akhzan ya, mengambil. Wa kana ya'khuzu ma'ahu zadahu, dan beliau mengambil bersamanya zad artinya perbekalan, makanan, minuman ya, pakaian untuk perjalanan itu, atau untuk ya tinggal di suatu tempat. Dalam bahasa Arab disebut dengan zad ya. Bukan fiil ini tapi isim ya, bukan dari fiil zada yazidu, tapi zad, yaitu apa, bekal ya. Wa kana ya'khuzu ma'ahu zadahu, dan ia sallallahu alaihi wasallam mengambil atau membawa bekalnya bersamanya. Wa iza faraga raja'a ila zaujatihi sayyidati Khadijah. Wa iza faraga, apabila telah selesai, farag ya artinya selesai, faraga yafrigu artinya selesai ya. Raja'a ila zaujati, ia kembali, raja'a yarji'u, rujuan kembali, ila zaujatihi, ke istrinya as-sayyidah Khadijah. Fa ya'khudhu ghairahu, dan beliau pun mengambil bekal lain. Jadi ketika beliau menyendiri di Gua Hira, Nabi SAW juga membawa bekal. Kalau bekal sudah habis, beliau pulang ke rumahnya menemui istrinya as-sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau pun kembali ke gua dan membawa bekal yang baru. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim, dan adalah ia yata'abbad dari fi'il ta'abbada yata'abbadu, ta'abbudan yaitu beribadah, ala dini jaddihi Ibrahim, di atas agama, din artinya agama ya, di atas agama kakeknya, jaddun kakek ya, dan adalah ia beribadah di atas agama kakeknya Ibrahim. Min asyarti ayyamin ila syahrin ya, bisa jadi 10 hari sampai sebulan ya. Asyarati ayyam yaitu 10 hari, syahar bulan ya. Jadi beliau beribadah mengikuti tata cara peribadatan kepada Allah dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu masa beliau beribadah di Gua Hira itu adalah 10 sampai sebulan ya. Asyarati ayyam itu 10 hari, ila syahar sebulan penuh maksudnya di sini ya. Al-khulasah, kesimpulan, hinama qaruba minal arba'in, ketika ia mendekati ya usia ke-40, ahabbal uzlah, beliau suka menyendiri, al-uzlah menyendiri ya. Wa kana yata'abbadu fi ghari Hira, dan beliau beribadah di Gua Hira, ala dini Ibrahim, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Jadi ketika beliau SAW mendekati umur 40 tahun, beliau suka menyendiri ya, dan beliau beribadah di Gua Hira mengikuti ya tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam agama Nabi Ibrahim. Taib, itu ya tahapan pertama kehidupan Nabi SAW dari beliau lahir sampai mendekati turunnya wahyu ya. Kemudian ad-daur tsani min hayati Rasul SAW, yaitu tahapan kedua
dari kehidupan Rasulullah SAW. Ad-darsu tsani asyar, pelajaran yang ke-12, bad'u nuzulil wahyi, mulai turun wahyu. Bad'u dari kata bada'u yabda'u bad'an, nuzul dari kata yanzilu, nazala yanzilu nuzulan, ya. Bad'u nuzulil wahyi, mulai turun wahyu. Lamma balagal arba'in min umrihi, tatkala beliau mencapai usia ke-40, ba'athahullahu basyiran wa nadhira, maka Allah SWT mengutusnya sebagai basyir. Basyir itu pemberi kabar gembira berupa surga, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Wa nadhira, dan juga sebagai pemberi kabar ancaman, ya, disertai dengan waktu untuk menyelamatkan diri dari ancaman tersebut. Itu disebut dengan inzar dalam bahasa Arab. Yang memberi peringatan disebut dengan nazir atau munzir, ya. Wada'iyan ilal haqqi, dan penyeru kepada kebenaran, ya, biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa sirajam munira, dan merupakan lentera, siraj, lampu, munir, yang bercahaya, ya. Lamma balagal arba'in min umrihi, ketika beliau mencapai usia ke-40, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi, sebagai pemberi kabar gembira, kabar ancaman, dan penyeru kepada kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan lampu yang terang, ya. Nabi SAW dan seluruh nabi, di antara sifat mereka adalah mereka orang yang memberikan peringatan, disebut orang yang memberikan kabar gembira disebut dengan basyir atau mubasyir, ya. Dan memberikan kabar ancaman disebut dengan nazir atau munzir, serta penyeru kepada kebenaran, yaitu kepada Allah SWT. Semua nabi menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga sebagai lampu penerang, ya, karena umat-umat yang diutus Rasul di tengah-tengah mereka berada dalam kesesatan, penyimpangan, kesyirikan, kekufuran. Jadi kemudian Allah utus Nabi di tengah mereka untuk menerangi kehidupan mereka, ya, karena kejahilan, kesyirikan itu adalah kegelapannya, dan yang meneranginya adalah diutusnya seorang Rasul. Waqad budi al-wahyu birru'ya sadiqah, dan sesungguhnya wahyu dimulai dengan mimpi yang benar. Jadi beliau melihat mimpi yang benar. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqazatihi, dan adalah ia tidak melihat sesuatu, yara dari fiil ra'a yara, ya, syai'an, sesuatu, fi naumihi, dalam tidurnya, illa tahaqqaqa fi yaqazatihi, kecuali terwujud di dalam keadaan sadar, ya. Jadi wahyu itu mulanya adalah mimpi yang benar, dan apa yang beliau lihat dalam mimpi itu terjadi secara pasti, secara akurat dalam keadaan beliau bangun, ya. Yaqazah itu bangun, tidak tidur. Naum artinya tidur, ya. Summa nazala alaihi ruhul amin Jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Kemudian turun kepada beliau ruhul amin, yaitu Jibril, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, ketika beliau sedang beribadah di gua Hira, ya. Jadi mimpi yang benar dulu, ya, selama 6 bulan, dan apa yang beliau lihat dalam mimpi itu terjadi ketika beliau bangun, ya, secara benar. Kemudian turun ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin yaitu Jibril alaihissalam. Jibril, ya, diantara namanya adalah ruhul amin, ya. Disebut dengan ar-ruh, kata ulama, karena dia apa yang dia bawa berupa wahyu adalah sebab kehidupan hati, ya. Disebut dengan al-amin karena dia tidak menyembunyikan sedikit pun dari wahyu yang dibawa olehnya, ya. Summa nazala alaihi ruhul amin, kemudian ruhul amin turun kepadanya. Ruhul amin itu Jibril, malaikat Jibril yang bertugas menurunkan wahyu kepada nabi-nabi. Wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, ketika beliau sedang beribadah di gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa siratal mustaqim, dan Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana menunjuki manusia menuju jalan yang lurus. 'Allama artinya mengajarkan, ya, dari fi'il 'allama yu'allimu ta'liman, mengajarkan. Kalau 'alima mengetahui, kalau ta'allama belajar, 'allama mengajarkan pengetahuan. Wa 'allamahu, dan Jibril mengajarinya kaifa yahdin nas, ya, kaifa bagaimana, yahdi dari fi'il hada yahdi, ya, hidayah, hadian, ya, masdarnya. Yahdin nasa siratal mustaqim, dan Jibril mengajarinya bagaimana menunjuki manusia ke jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya. Wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawim, dan membimbing mereka, mengarahkan mereka menuju ittiba'id dinil qawim, yaitu mengikuti agama yang lurus. Wa yurshiduhum, yurshid dari fi'il arsyada yurshidu irsyadan, membimbing.
Ittiba dari fi'il ittaba yattabi'u ittiba, yaitu mengikuti ad-dinil qawim. Ad-dinil qawim, agama yang lurus ya. Nah, jadi di sini dibahas bahwa ketika Nabi berusia 40 tahun, Allah mengutusnya sebagai seorang rasul ya, yang memberikan kabar gembira kepada orang yang mengikuti beliau, memberikan kabaran ancaman bagi orang menyelisihi petunjuk beliau, mengajak kepada kebenaran yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagai lampu penerang dalam kehidupan umat manusia ini ya. Dan wahyu yang pertama kali beliau lihat adalah mimpi yang benar, di mana tidak ada sesuatu yang beliau lihat dalam mimpi tersebut kecuali benar-benar terjadi di alam nyata ya. Kemudian Jibril turun kepada beliau membawa wahyu yang pertama, yaitu 5 ayat pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima ya. Kemudian Jibril ya membimbing beliau, mengajari beliau bagaimana mendakwahi, mengajak manusia untuk menempuh jalan yang lurus, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khulasah, kesimpulannya, ba'asahullahu ila nasi ala ra'sil arba'in. Allah mengutus beliau untuk semua manusia ketika beliau cukup berusia 40 tahun ya. Ketika beliau genap berusia 40 tahun. Wa qad budi al-wahyu bir-ru'ya salihah, dan wahyu itu dimulai dengan ru'ya salihah, mimpi yang benar, karena mimpi para nabi adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-darsul rabi'a asyar, pelajaran yang ke-14, ad-da'watu sirran, yaitu berdakwah secara secara rahasia. Sir artinya rahasia ya. Sirrun jamaknya asrar, yaitu rahasia ya. Fiilnya adalah asarra yusirru ya, israr. Bada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidakwati sirran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah secara rahasia. Bada tadi sudah ya, memulai. Bada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidakwati sirran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah beliau secara rahasia, yakni tidak secara terang-terangan. Lamma nazala alaihi, ketika turun kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Jadi Nabi SAW memulai dakwah secara rahasia ketika turun kepada beliau firman Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah kamu, fa'anzir, berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, wa rujza fahjur, dan dosa maka tinggalkanlah, wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi karena ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan karena ya Tuhanmu hendaklah engkau bersabar. Jadi Nabi SAW di surah Al-Mudaththir ayat 1-7 ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah untuk berdiri memberikan peringatan di tengah-tengah kaumnya ya. Kemudian perintah yang lain mengagungkan Tuhan, mensucikan pakaian ya. Pakaian ini bisa maksudnya pakaian zahir ataupun hati dari kesyirikan. Kemudian meninggalkan segala bentuk dosa terutama kesyirikan. Kemudian ya jangan memberi sesuatu supaya diberi lebih banyak oleh orang lain, tapi berilah karena Allah SWT, dan bersabarlah karena ya beribadah perlu kesabaran, berdakwah perlu kesabaran, meninggalkan ya kesyirikan, kekafiran, kemungkaran perlu kesabaran. Maka di ayat ke-7 kata Allah, wali rabbika fasbir. Kemudian fada'a ahla baitihi, maka beliau pun mengajak penghuni rumahnya. Da'a yad'u da'watan ya, artinya mengajak, berdoa, meminta, menyeru. Wa man yathiqu bihi min asdiqaihi, ya, dan orang yang ia percaya kepadanya dari teman-temannya. Yathiqu dari kata wasaqa, yathiqu siqatan, yaitu percaya ya. Min asdiqaihi, dari teman-temannya. Asdiqa jamak dari sadiq atau siddiq, jamak dari sadiq, yaitu teman yang kita percaya ya. Sadiqun, bukan sadiq. Kalau sadiq artinya orang yang jujur. Kalau sadiq yaitu teman yang percaya kepada kita dan dia pun percaya kepada kita pun percaya kepada dia. Itu sadiq. Jamak dari sadiq adalah asdiqa. Kalau sadiq itu orang yang jujur, jamaknya jamak muzakkar salim, sadiquna sadiqina. Allazina ya'taqiduna sidqahu, yang mereka yakin kepada kejujurannya, kejujuran Nabi maksudnya. Ya'taqidun dari fi'il ya'taqada ya'taqidu i'tiqadan, yaitu meyakini, sidqahu sidqun yaitu kejujuran ya. Sadaqayas fi'ilnya sadaqayas nuqu sidqan ya.
Jadi ketika selesai menerima wahyu yang memerintahkan berdakwah, maka yang pertama kali beliau dakwahi sallallahu alaihi wasallam adalah penghuni rumahnya, istrinya, ya, pembantunya ada di rumahnya. Kemudian teman-teman yang beliau percayai, yang mereka juga benar-benar yakin akan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar Siddiq dan sebagainya, ya. Da'ahum ila ibadatillahi wahdahu. Beliau mengajak mereka untuk beribadah semata-mata kepada Allah SWT. Dan inilah inti dakwah para nabi, ya. Dan semestinya semua yang berdakwah kepada Allah SWT, yang pertama kali mereka dakwahkan adalah at-tauhid, yaitu menyeru semua mad'unya untuk beribadah hanya kepada Allah SWT sebelum yang lain. Nah, sebelum masalah ekonomi, masalah politik, masalah pendidikan, masalah pemerintahan dan sebagainya, yang pertama kali didakwahkan adalah tauhid, ya. Lihat dakwah Nabi kita Muhammad SAW dan dakwah nabi-nabi yang lain, dakwah para al-muslihun, para reformis yang berhasil, semuanya dimulai dengan tauhid, ya. Ya, Nabi kita da'ahum ila ibadatillahi wahdahu, yang mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Inilah tauhid, ya. Ya. Warafati bin nas, dan juga merasa ra'fah, yaitu merasa kasihan, merasa sayang kepada manusia. Wal ittihad, bersatu, karena orang Arab sebelum datangnya Nabi SAW mereka bercerai-berai, ya. Mereka bercerai-berai. Watarkil harbi, dan meninggalkan perperangan. Dan mereka adalah orang-orang yang suka berperang, dan perang bisa terjadi karena, ya, sebab yang sepele sekalipun, ya. Ada yang karena ontanya kalah balap onta, itu terjadi peperangan. Ada yang karena hinaan terjadi peperangan, pertumpahan darah bertahun-tahun. Itu biasa di masyarakat Arab jahiliyah, ya. Jadi Nabi SAW mengajak mereka pertama untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah al-musyrikun, yang menyembah-nyembah berhala, ya. Kemudian juga mengasihi manusia, ya, karena mereka, ya, kehidupannya di zaman itu, ya, hukum rimba, yang kuat memakan yang lemah, ya. Yang berkuasa menindas yang yang papa. Itulah keadaan mereka, ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengasihi sesama manusia. Man lam yarham la yurham, ya. Siapa yang tidak mengasihi tidak dikasihi, ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka Tuhan yang istiwa di arsy, di langit, menyayangi kalian, ya. Dan beliau mencontohkan bagaimana beliau, ya, kasih kepada segala manusia, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada para sahabat, bahkan kepada musuhnya, kepada hewan dan sebagainya, ya. Kemudian juga wal ittihad, yaitu bersatu. Mereka adalah orang yang bercerai-berai, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, kepada agama Allah, jangan bercerai-berai, ya. Kemudian, ya, watarkil harbi, meninggalkan perperangan. Mereka berperang biasa, tumpah darah, ya, pertumpahan darah terjadi di mana-mana, itu hal yang biasa di zaman jahiliyah. Maka Nabi SAW mengajak mereka untuk meninggalkan, ya, perbuatan-perbuatan buruk tersebut, ya. Waqad bada'a bid-da'wati sirra, dan sesungguhnya beliau mulai dakwah secara rahasia. Khaufan min mufaja'atin nas, ya, karena khawatir, karena takut dari mufaja'ah, yaitu kagetnya orang-orang, bi amrin lam ya'rifuhu, dengan suatu perkara yang tidak mereka ketahui sebelumnya, walam yasma'u bihi, dan belum pernah mereka dengar, ya. Lam ya'rifu, ya, ya'rifu dari fi'il arafa ya'rifu, ya, irfanan ma'rifatan. Walam yasma'u bihi, yasma'u dari fi'il apa? Sami'a yasma'u sam'an, ya. Jadi Nabi SAW memulai dakwahnya secara rahasia karena takut orang kaget, ya. Karena yang beliau ajak itu adalah perkara yang tidak mereka kenal. Yang mereka kenal itu tadi kezaliman, penindasan, perbudakan, perampokan, ya, pembunuhan, perperangan, itu yang mereka kenal, ya. Walam yasma'u bihi, dan mereka belum pernah dengar sebelumnya ajakan-ajakan untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan tersebut dari orang lain, ya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau berdakwah dengan pelan-pelan, dengan rahasia. Ad-Darsul Khamisa Asyar, pelajaran yang ke-15, awalul mu'minin, orang-orang mukminin yang pertama-tama. Awalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah, yang pertama kali beriman kepada beliau dari kalangan wanita adalah Khadijah. Ya, awalu man amana. Amana adalah fi'il dari amana yu'minu imanan. Amin, ya, beriman. An-nisa, nisa adalah wanita-wanita, ya.
jamaknya mufradnya mar'ah. Ya, al-mar'atu. Jamaknya an-nisa atau an-niswah ya. Yang pertama kali beriman kepada beliau dari kalangan wanita adalah Khadijah, yaitu istri beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi, dan ia ta'taqid, meyakini kebenaran risalahnya. Khadijah mengimani kebenaran risalah yang diterima oleh suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima zahra laha minal alamat, karena tampak baginya, zahara yazharu, zuhur itu tampak bagi Khadijah, minal alamat berupa tanda-tanda, al-alamat itu tanda-tanda, ad-dallati ala nubuwatihi yang menunjukkan kenabiannya. Munzu safratihi, semenjak safar beliau, ma'a khadimiha Maisarah, bersama pelayannya Khadijah yaitu Maisarah. Jadi yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW ya, dari kalangan wanita adalah Khadijah. Khadijah ini benar-benar meyakini kebenaran risalah yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena ya tampak nyata bagi beliau tanda-tanda kebenaran risalah yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sejak safar beliau bersama Maisarah ke negeri Syam ya. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin As-Siddiq ya. Dan yang pertama beriman kepada beliau dari kalangan ar-rijal. Ar-rijal itu laki-laki dewasa, mufradnya rajul, jamaknya ar-rijal. Dan yang pertama kali beriman kepada beliau dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar yang bergelar As-Siddiq ya. Di bawahnya ada keterangan wa kana afifan sakhiyan, dan ia adalah orang yang afif, yaitu menjaga harga diri ya dari segala yang merusaknya, entah itu perbuatan dosa, perbuatan maksiat, meminta-minta dan sebagainya. Sakhiyan, lagi dermawan. Lizalika kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil wazir. Oleh sebab itu Abu Bakar bagi Rasulullah itu adalah pembantu utama beliau dalam dakwahnya. Yastashiruhu fi umurihi. Beliau meminta pendapatnya dalam berbagai urusannya. Beliau meminta pendapat Abu Bakar dalam berbagai urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini orang yang terkenal afif, menjaga kehormatan diri, sakhi, dermawan. Dan beliau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, paling akrab dengan Rasulullah SAW. Dan seringkali Rasulullah SAW meminta pendapatnya ya dalam berbagai urusan beliau SAW. Wa kana sadiquhu qabla ba'sihi, dan Abu Bakar adalah temannya Nabi sebelum ba'as, sebelum diutusnya sebagai Rasul ya. Walam ya'had alaihi kaziba, ia tidak pernah melihat Nabi berdusta ya. Walam ya'had alaihi kaziba, dan Abu Bakar tidak pernah sama sekali ya melihat Nabi SAW berdusta. Kazib adalah masdar dari kaziba yakzibu, kazaba yakzibu, kazibannya. Kemudian siapa lagi yang pertama kali beriman kepada beliau dari kalangan laki-laki? Wa Zaid bin Harisah. Selanjutnya adalah Zaid ibn Harisah. Wa kana mamlukan Nabi SAW, ia adalah budaknya Nabi SAW. Fa'ataqahu, maka Nabi pun memerdekakannya ya. Mamluk artinya budak ya. Fa'ataqahu, Nabi SAW memerdekakannya. A'taq dari kata a'taqa yu'tiqu, i'taqan, a'tiq ya. Fi'il amrnya a'tiq. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, ya Allah merdekakanlah tengkuk kami dari neraka. Maksudnya semua badan ya, bukan tengkuk aja. Wa awwalu man amana bihi minas sibyani Ali bin Abi Thalib, dan yang pertama kali beriman kepada beliau dari kalangan as-sibyan. Sibyan itu anak-anak ya. Sibyan mufradnya sabi, jamaknya sibyan ya. Siapa yang pertama kali beriman kepada beliau dari kalangan anak-anak? Ali bin Abi Thalib, adalah Ali bin Abi Thalib. Wa kana rabibar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah anak yang diasuh sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Abu Talib adalah anak pamannya Rasulullah SAW ya. Ali bin Abi Thalib adalah anak pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib. Dan Ali ini diasuh oleh Rasulullah SAW sejak kecil ya. Dan ia adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah dari kalangan anak-anak. Wa qad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunahu, dan Abu Bakar sesungguhnya telah mengajak ya orang yang yuhibbuhu, yang ya ia cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta kepadanya. Jadi Abu Bakar itu dia tidak diam saja, tapi dia mengajak orang-orang yang dia cintai, yang mereka juga mencintainya ya. Dia mengajak untuk mengikuti agama Nabi Muhammad SAW ya. Ahabba yuhibbu ya. Ahabba yuhibbu yaitu mencintai, ahabba yuhibbu hubban ya.
Masdarnya hubban atau isi masdarnya ya. Fa ajabahu jam'un katsir, maka ia diterima ajakannya oleh jam'un katsir, sekelompok besar orang ya. Ajaba dari fi'il ajaba yujibu ijabah ya. Minhum Utsman bin Affan, di antara mereka yang menerima ajakan Abu Bakar untuk masuk Islam adalah Utsman bin Affan. Di bawahnya ada keterangannya, walamma alima ammuhul hakamu bi islamihi, ketika pamannya Al-Hakam mengetahui keislamannya Utsman bin Affan, awsaqahu kinafa, maka ia ikat dengan sangat kuat ya. Wa qala tatruku dina abaika, dan Al-Hakam berkata, kamu tinggalkan agama nenek moyangmu, wa tattabi'u dinan mustahdasa, lalu kamu ikuti agama yang baru. Wallahi ya, demi Allah, la ahulluka hatta tada'a ma anta alaihi, saya tidak akan lepaskan hingga kamu tinggalkan agama yang kamu ikuti. Faqala lahu Utsman, maka Utsman berkata kepadanya, wallahi la ada'uhu, demi Allah saya tidak akan meninggalkannya, wala ufariquhu, saya tidak akan melepaskannya. Falamma ra'a ammuhu salabatahu tarakahu, ketika pamannya melihat keteguhannya, ia pun membiarkannya. Waqila, dan dikatakan, kana yursilud dukhana alaihi wa huwa muqayyadun ya. Dikatakan juga Al-Hakam ini yang meniupkan asap ad-dukhan, yaitu asap, kepada Utsman wa huwa muqayyad, ketika dia diikat ya. Muqayyad yaitu diikat, dari fi'il qayyada yuqayyidu, taqyid, muqayyid, muqayyad ya. Untuk apa dia meniupkan asap kepada Utsman? Liyarji'a ila ibadatil asnam, supaya dia kembali menyembah berhala, asnam berhala ya. Faqawwahu Allahu bis-sabat, maka Allah kuatkan dia dengan keteguhan. Qawwa adalah fi'il madhi dari qawwa yuqawi taqwiyah ya, itu menguatkan ya. Jadi Utsman termasuk di antara orang yang masuk Islam diajak oleh Abu Bakar Siddiq ya, tapi pamannya Al-Hakam itu tidak menerima, maka dia ikat dengan sangat kuat. Kemudian dia katakan ya, mengintimidasi, kamu tinggalkan agamamu ya, atau saya tidak akan lepaskan ikatanmu. Kata Utsman, saya tidak akan tinggalkan agama saya tidak akan melepaskannya ya. Ketika pamannya ini melihat keteguhan yang luar biasa dari Utsman, maka dia pun melepaskannya. Ada cerita yang mengatakan bahwa dia tiupkan asap yang tebal kepada Utsman supaya dia tersiksa ya, supaya dia lepaskan agamanya. Dia tidak mau ya. Nah, Allah SWT teguhkan dia ya. Nah, ini yang penting juga dalam kehidupan kita, bagaimana kita senantiasa memohon kepada Allah SWT keteguhannya. Makanya Nabi SAW di antara doanya yang paling banyak apa? Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku di atas agamamu ya. Wa minhum Utsman bin Affan, di antara mereka yang masuk Islam dengan ajakan Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Tsalisul khulafa'ir rasyidin, yaitu khulafa'ur rasyidin yang ketiga ya. Khulafa'ur rasyidin yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman ya. Wa Zubair bin Al-Awwam, dan juga Zubair bin Al-Awwam ya. Al-khulasa, kesimpulan, awalu man amana bihi as-sayyidatu Khadijah, yang pertama kali beriman kepadanya adalah Sayyidah Khadijah, wa Abu Bakrin Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq ya, wa Ali bin Abi Talib, dan Ali bin Abi Talib. Summa da'a Abu Bakrin ashabahu, kemudian Abu Bakar mendakwahi teman-temannya, wa Utsman bin Affan, seperti Utsman bin Affan, wa Zubair bin Al-Awwam ya, fa amanu, dan juga Zubair bin Al-Awwam, maka mereka pun beriman ya. Taib. Sekarang yang ke-16, ad-darsus sadis asyar, pelajaran yang ke-16, ad-da'watu jahra, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Tadi sir ya, sir artinya sembunyi-sembunyi, jahran artinya terang-terangan. Istamarratid da'watu sirriyatu thalasa sanawat, dakwah secara sembunyi-sembunyi berlanjut selama 3 tahun. Istamarrat dari fi'il istamarra yastamiru, istimrar, mustamir ya, istamir yaitu berlanjut ya. Dakwah secara rahasia itu berlanjut selama berapa? Salasa sanawat, 3 tahun ya. Ajaba fi asna'iha katsirun minal asyrafi wal mawalim, yang menerima dalam masa 3 tahun itu katsir minal asyraf, banyak di antara orang-orang yang mulia, wal mawali, juga budak-budak. Al asyraf jamak dari syarif ya, syarif jamaknya asyraf atau syurafa, wal mawali, mawali jamak dari maula, itu hamba sahaya ya. Jadi selama rentang waktu 3 tahun itu banyak yang
menerima dakwahnya Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang terkemuka seperti tadi Abu Bakar, ya siapa lagi, Utsman, Az-Zubair, dan juga dari kalangan budak. Ya, ba'da zalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri, ya, biqaulihi ta'ala. Setelah itu beliau SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan melalui firman Allah SWT, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu untuk menyampaikannya, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrikin. Jadi setelah berlalu 3 tahun dakwah secara rahasia, maka Allah perintahkan beliau SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, ya, melalui firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 94. Kata Allah, sampaikan dengan jelas apa yang diperintahkan kepadamu untuk menyampaikannya, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Fasa'ida 'ala Safa, maka beliau pun mendaki bukit Safa. Sa'ida yas'adu su'udan, yaitu mendaki. Fasa'ida 'ala Safa, beliau mendaki bukit Safa. Wa nada qaumahu, dan beliau memanggil kaumnya. Nada dari fi'il nada yunadi, nidaan munadah, yaitu menyeru orang yang jauh, ya. Wa nada qaumahu, beliau memanggil kaumnya, menyeru kaumnya. Falamma ijtama'u, maka ketika mereka sudah berkumpul, ijtama'u dari fi'il ijtama'a, yajtami'u ijtima'an, ya. Qala lahum, beliau berkata kepada mereka. Qala dari apa tasrifnya? Qala yaqulu qawlan, qail yaqul la taqul. Faqala lahum, beliau pun berkata kepada mereka, hal tusaddiqunani, apakah kalian percaya kepadaku? Tusaddiqunani dari fi'il apa? Saddaqa yusaddiq, yusaddiqu, tusaddiqu, usaddiqu, nusaddiqu, ya, membenarkan. Hal tusaddiqunani, apakah kalian membenarkanku? Fima ukhbirukum bihi, mengenai apa yang akan aku kabarkan kepada kalian. Ukhbir dari fi'il madhi akhbara, yukhbiru ikhbaran, ya, mukhbir, itu mengabarkannya. Faqalu jami'uhum na'am, semua mereka mengatakan iya, kami percaya dengan apa yang akan kamu sampaikan. Ma jarrabna 'alaika kaziba munzu nash'atika ilal an, kami tidak pernah, ya, merasa kamu berdusta sama sekali sejak kamu lahir sampai sekarang, ya. Ya, jarraba yujaribu tajribah, yaitu mencoba, maksudnya merasakan, ya, munzu nash'ah. Nash'ah apa tadi? Kelahiran, ya, nash'ah, ya, nash'ah yansha'u, ya, nash'ah, ya, nashi. Ilal an, al-an yaitu sekarang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau SAW bersabda, anqizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Inni nazirun lakum min azabin syadid, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian, min azabin syadid, dari azab yang pedih, ya. Anqizu ini adalah fi'il amal dari fi'il apa? Anqaza yunqizu inqazan, ya, amarnya anqiz, yaitu selamatkan. Anfus, anfus jamak dari nafsun, yaitu diri, ya. Minan nar, an-nar neraka, ya, jamaknya niran. Inni nazirul lakum min azabin syadid, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian dari azab yang pedih. Jadi beliau katakan, selamatkan diri kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kata beliau selanjutnya, saya adalah orang yang memberikan peringatan kepada kalian dari api neraka yang pedih. Faqala lahu ammuhu Abu Lahabin, maka pamannya Abu Lahab, am itu paman dari pihak bapak, ya. Kalau paman dari pihak ibu disebut dengan khal. Amun jamaknya a'mamun, ya. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab, maka pamannya Abu Lahab berkata kepadanya, tabban laka ya Muhammad, kehancuran, kebinasaan bagimu wahai Muhammad. Alihaza jama'tana, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Jama'tana ini satu kalimat lengkap, ya, fi'il fa'il maf'ul bih, ya. Dari fi'il jama'a, mengumpulkan, fa'ilnya ta, ya, na maf'ul bih. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Fa anzalallahu fi haqqihi surat Al-Lahab, maka Allah turunkan terkait dengannya surah Al-Lahab. Surat Al-Lahab dibaca surata karena dia maf'ul bih dari anzala. Anzala adalah, ya, fi'il sulasi mazid satu huruf, ya. Wazan af'ala yuf'ilu if'alan, anzala yunzilu inzalan, ya. Anzala itu menurunkan, kalau nazala turun artinya. Tasrifnya nazala yanzilu nuzulan. Kalau anzala, anzala yunzilu inzalan, ya. Tanazzala yatanazzalu tanazzulan, banyak bentuk-bentuk fiilnya, ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, sampai akhir, ya. Yaitu celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia, ya, sampai akhir. Ila artinya ila akhir surah, ya. Al-khulasah, kesimpulannya,
ba'da salasi sanawatin umira bil jahri. Setelah 3 tahun berdakwah secara rahasia, ia diperintahkan berdakwah secara terang-terangan. Fajama'a qaumahu, ia mengumpulkan kaumnya, wa anzarahum azabal akhirah, dan ia berikan mereka peringatan akan azab akhirat. Ya, itulah cerita Nabi SAW memulai dakwah secara terang-terangan ya. Darsus sabi'a asyar, pelajaran yang ke-17, jam'ahu li ashiratihi, mengumpulkan keluarga besarnya. Ya, Nabi SAW berupaya mengumpulkan keluarga besarnya untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangannya. Jama'an Nabi SAW ahlahu aqaribahu. Nabi SAW mengumpulkan keluarganya dan karib kerabatnya. Aqarib jamak dari qarib, itu kerabat ya. Lamma nazala alaihi qauluhu ta'ala, ketika ya turun kepada beliau firman Allah SWT, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah oleh engkau peringatan keluarga engkau yang paling dekat. Surah Asy-Syu'ara ayat 214 ya. Jadi Nabi SAW berupaya mengumpulkan keluarga beliau ya ketika turun kepada beliau ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Untuk apa beliau kumpulkan? Untuk didakwahi ya. Faballaghahum risalata rabbih, maka beliau sampaikan kepada mereka risalah Tuhannya ya. Kita lihat di bawahnya ya, ada tambahan. Qala lahum, Nabi berkata kepada mereka, innar ra'ida la yaksibu ahlahu. Sesungguhnya ar-ra'id itu adalah orang yang melihat atau mengawasi musuh dari jauh ya. Kalau ada lihat musuh dari jauh, dia buru-buru melaporkan kepada anggota sukunya, disebut dengan ra'id ya, pemantau. Innar ra'ida la yaksibu ahlahu. Sungguhnya seorang yang memantau keadaan tidak akan membohongi keluarganya ya. Wallahi, demi Allah, lau kazabtun nasa jami'an ma kazabtukum. Seandainya aku berdusta kepada semua manusia, aku tidak akan berdusta kepada kalian. Walau gharartun nasa jami'an ma gharartukum. Kalau aku menipu semua manusia, aku tidak akan menipu kalian. Wallahi allazi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang hak selain Ia, ini Rasulullah ilaikum khasa. Sungguhnya aku adalah Rasulullah secara khusus kepada kalian, wa ilan nasi kafatan, dan secara umum untuk semua manusia. Wallahi la tamutunna kama tanamun ya, demi Allah kalian akan mati sebagaimana kalian tidur ya. Wala tub'atsunna kama tastayqizun, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Wala tuhasabunna bima ta'malun, kalian akan dihisab terhadap semua yang kalian lakukan. Wala tujzaunna bil ihsani ihsana, dan kalian akan dibalasi dengan pahala atas perbuatan baik kalian. Wa bisu'i su'a, dan dibalasi ya dengan balasan buruk atas dosa kalian. Wa innahal jannatu abada awin naru abada. Di akhirat yang ada adalah surga untuk selama-lamanya atau neraka untuk selama-lamanya. Jadi pertama, ketika beliau sudah mengumpulkan anggota keluarga beliau, maka beliau jelaskan dulu siapa beliau ya, bahwa beliau orang yang jujur, yang tidak pernah berbohong sama sekali ya, yang tidak pernah menipu keluarganya sama sekali. Kemudian beliau mengatakan, aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk kalian dan secara umum untuk semua manusia. Kemudian beliau ingat ke mereka ya, agar mereka bertauhid, agar mereka ingat akhirat ya, agar mereka semua ya berbuat baik, karena setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan setiap keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Kita kembali ke atas. Faballagahum risalah rabbih, maka beliau menyampaikan risalah Rabbnya kepada mereka. Wa anzarahum azaba yaumin azim, dan beliau berikan peringatan kepada mereka azab yang pedih. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu hari ketika anak dan harta tidak bermanfaat, yaitu di hari kiamat. Sebanyak apapun harta seseorang tidak akan bermanfaat pada hari kiamat selama dia tidak gunakan untuk kebaikannya. Fatakallamal qaumu kalaman layyina, maka kaum tersebut berbicara dengan bahasa yang lembut ya. Layyin lembut ya. Lana yalinu linan layyin, itu lembut ya. Takallama, mana takallama berbicara ya, dari fi'il takallama yatakallamu takalluman, berbicara. Kalaman layyina ya, maka kaum tersebut berbicara dengan ya bahasa yang lembut, yang kata-kata yang lembut. Illa ammuhu abalahab, kecuali illa ammahu abalahab ya, ini ya illa ammahu abalahab
kecuali pamannya Abu Lahab, allazi kana aduwwuhul ashadda, yang merupakan musuhnya yang paling keras. Ini kaum keluarga beliau yang beliau kumpulkan itu menanggapi dengan lembut dengan dakwah beliau ini, kecuali pamannya Abu Lahab yang menanggapi dengan keras ya. Wa innahu radda raddan qabiha, sesungguhnya dia membantah dengan bantahan yang sangat jelek ya. Wa talaba minhumul qabda alaihi, dia minta mereka untuk menangkapnya. Radda yaitu menanggapi, membalas ya, menjawab ya, dari fi'il radda yaruddu raddan ya, raddun. Talaba dari fi'il apa? Talaba yatlubu talaban, yaitu meminta. Al-qabda alaihi, al-qabda dari kata qabada yaqbidu qabdan, menangkap ya. Maka Abu Lahab ini yang menjawab dengan jawaban yang sangat jelek, qabih, sangat jelek ya, dan ia meminta mereka untuk menangkapnya. Faqala lahu Abu Talib, maka Abu Talib pamannya Nabi SAW yang lain, beliau berkata, wallahi lanamna'annahu ma baqina, demi Allah kita akan membelanya, benar-benar akan membelanya selama kami masih hidup ya. Ini cerita tentang usaha beliau SAW untuk mendakwahi kaumnya dengan mengumpulkan mereka ya. Al-Khulasah, kesimpulan, lamma nazala alaihi qauluhu ta'ala, ketika firman Allah SWT turun kepada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu yang paling dekat, jama'a ahlahu aqaribahu, beliau kumpulkan keluarga dan karib kerabatnya, wa ballaghahum risalat rabbih, dan beliau sampaikan kepada mereka risalah Tuhannya. Faradda alaihi ammuhu Abu Lahabin raddan qabiha, lalu pamannya Abu Lahab membantahnya dengan bantahan atau ya, menjawabnya dengan jawaban yang sangat jelek ya. Ad-darsus tsamina asyar, pelajaran ke-18, ta'assubu Quraisyin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebencian orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tabaddala hubbu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bughda. Ya, kecintaan orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi kebencian. Tabaddala dari fi'il tabaddala ya, tabaddalu, tabaddul ya, yaitu berubah, bertukar. Hubbun, apa hub? Cinta ya. Ahabba yuhibbu hubban ya. Jadi kecintaan orang Quraisy kepada Nabi SAW berubah menjadi bughdan. Bughdan yaitu kebencian ya. Wa qurbuhum lahu ba'da, kedekatan mereka kepadanya berubah menjadi bu'dan, jarak yang jauh ya. Qarba yaqrubu qurban ya. Ba'uda yab'udu bu'dan. Wa sidquhu kaziba, pembenaran beliau terhadapnya sebelum itu berubah menjadi pendustaan ya. Wa amalahu huzwa, dan perbuatan beliau ya, yang sebelumnya dipuji-puji sekarang berubah menjadi huzwa, yaitu ejekan, olok-olok. Nah, itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW ya. Kita tahu bahwa sebelum beliau SAW berdakwah itu semua orang menyukai beliau karena kejujuran, amanah, kerja keras, akhlak beliau yang mulia, kebijaksanaan beliau dan sebagainya ya. Tapi ketika beliau sudah mulai berdakwah, orang-orang mulai berubah. Tadinya suka terus benci, tadinya dekat terus menjauh, tadinya dipercayai sekarang didustakan, tadinya dipuji sekarang dicela, dan begitulah ya sunnah yang berlaku pada setiap orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa zalika munzu da'ahum ila ibadatillah, hal tersebut sejak ia mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, wa aba alihatahum, dan ia mencela tuhan-tuhan mereka. Da'ahum tadi ya, da'a yad'u dakwah, doaan yaitu mengajak ya. Wa aba alihatahum, aba ya'ibu aib, mencela. Aliha adalah jamak dari ilahun ya. Ilahun seorang Tuhan, aliha Tuhan-Tuhan. Wa nasaba kullaman abadaha ila dhalal, dan beliau mencap semua orang yang mengibadahi Tuhan-Tuhan tersebut kepada kesesatan. Maksudnya beliau menggolongkan semua orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu ya sebagai orang yang sesat ya. Wa nasabayan sibu nasaban nisbatan abada apa fiilnya? Abada ya'budu ibadatan. Ad-dhalal adalah masdar dari dhalla yadillu dhalalan. Jadi beliau ajak mereka untuk berdakwah kepada Allah. Beliau cela tuhan-tuhan mereka yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. La yasma' wa la yubsir, tidak mendengar, tidak melihat ya, wala yanfa'uhu syai'a, tidak memberikan manfaat apapun kepada mereka ya. Untuk apa diibadahi? Dan beliau katakan semua yang mengibadahi tuhan-tuhan selain Allah SWT itu adalah orang-orang yang sesatnya. Walaqad saru ila ammihi wa talabu minhu an yamna'a ar-rasula an sabbi alihatihim wa tadlili abaihim.
mereka pun berjalan saru apa fiilnya sara yasiru sair ya, berjalan ila ammihi untuk bertemu pamannya Nabi yaitu Abu Talib. Wa talabu minhu an yamna ar-rasul, dan mereka meminta kepadanya agar melarang Rasul SAW an sabbi alihatihim, dari mencela Tuhan mereka, wa tadlili abaihim, dan mencap sesat bapak-bapak mereka ya. Yamna'u wa talabu minhu an yamna. Yamna'u apa fiilnya? Mana yamna'u man'an ya, mani'un mamnu'un ya. An sabbi alihatim, sabbun fiilnya apa? Sabba yasubbu sabban sibaban ya. Wa tadlili abaihim, tadlil apa fiilnya? Dallala yudallilu, memaksakan pada kesesatan ya. Aba jamak dari abun ya, aba jamak dari abun, bapak ya. Aba bapak-bapak, itu nenek moyang kita. Taib. Dan ada komentar di bawahnya, lam yudallil aba'ahum ya wa yasifhum bi'adamil aqli wal hidayati illa ba'da an tamassaku bi hujjati taqlidihim. Ia tidak menyesatkan bapak-bapak mereka dan tidak mensifati mereka dengan adamil aqli, tidak berakal, wal hidayah, tidak mendapat hidayah, illa ba'da an tamassaku bi hujjati taqlidihim, kecuali setelah mereka ya beralasan dengan alasan ngikutin nenek moyang mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, maka mereka mengatakan ya kami akan ikuti apa yang kami dapati nenek-nenek moyang kami di atasnya. Awalau kana aba'uhum la yaqilun syai'a wa la yahtadun, bukankah bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui sesuatu, juga tidak mendapatkan petunjuk sama sekali ya. Kemudian kembali ke atas, faraddahum raddan jamila, maka beliau ya membantah mereka dengan bantahan yang jamil, bantahan yang bagus ya. War rasulu mustamirrun afwan, faraddahum raddan jamila, maka Abu Talib membantah mereka dengan bantahan yang baik ya, maksudnya tidak menyakiti hati mereka. Faraddahum di sini maksudnya fa'ilnya adalah kembali kepada pamannya Nabi SAW yaitu Abu Talib ya. War rasulu mustamirrun fi nashriddin, sedangkan Rasulullah ya terus ya berusaha dalam menyebarkan agama. Nashrin fi nashriddin, nashr apa fiilnya? Nashra yansur nashrat ya. Wa ya'la'i kalimatil haqqi, dan juga meninggikan kalimat hak yaitu la ilaha illallah ya. Ya'la dari kata a'la, yu'li i'la, meninggikan ya. Lihat kesimpulannya di pelajaran ke-18 tidak ada kesimpulan ya. Sekarang pelajaran yang ke-19, Ad-Dars At-Tasi' Asyar, pelajaran yang ke-19. Maji'u Quraisy li Abi Talibin marratan tsaniyah, kedatangan orang Quraisy kali kedua kepada Abu Talib. Lamma ra'at Quraisyun istimraran Nabi SAW fi nashri da'watihi wa difa'i ammihi anhu, masyau ila ammihi marratan tsaniyah. Ketika orang Quraisy melihat ya Nabi SAW terus-menerus ya menyebarkan dakwahnya dan pembelaan pamannya terhadapnya, maka mereka ya berjalan sekali lagi untuk menemui pamannya Abu Talib ya. Orang Quraisy melihat Nabi SAW terus saja berdakwah ya, terus saja menyebarkan dakwah, dan pamannya terus membelanya, maka mereka kembali berupaya untuk menemui Abu Talib untuk meminta Abu Talib agar meminta Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya ya. Istimrar apa maksud dari istamarra yastamiru, istimrar. Difa apa fiilnya? Dafa'a yudafi'u, mudafa'atan, dan difa'an ya. Masya apa fiilnya? Masya yamshi masyan ya. Kalau dhamirnya hum ditambahi waw jamak ya, masya. Marratan tsaniyah, sekali lagi. Marratan tsaniyah artinya sekali lagi. Wa qalu lahu, mereka berkata kepada Abu Talib, inna la nasbir ala syatmi abaina, kami tidak bersabar atas celaan terhadap nenek moyang kami. Syatam ini apa fiilnya? Syatama yashtimu, syatam yaitu mencela, sama dengan tadi sabba yasubbu ya. Wa tasfihi uqulina, dan kami tidak bersabar karena ya akal kami dianggap bodoh ya. Tasfih dari fiil safahi, safihu tasfihan ya, artinya mencap bodoh. Uqul jamak dari aqlun ya, akal. Wa aibi alihatina, dan kami enggak bisa bersabar juga karena Tuhan kami dihina-hina. Fa imma antamna abna akhika, ya pilihannya sekarang apa?
antabna ibna akhika, melarang anak saudaramu ponakanmu untuk berdakwah, wa imma anta zana lana biman'ihi, atau kami kamu izinkan untuk melarangnya, ya. Nah, jadi Abu Talib diberikan dua pilihan, ya. Dia sendiri yang meminta Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya, atau mereka yang akan memintanya menghentikannya, ya. Nah, ta'zan apa fi'ilnya? Azina ya'zanu izn, ya. Fada'ahu ammuhu, pamannya memanggilnya. Ya, ini Abu Talib manggil Nabi kita Muhammad SAW. Wa talaba minhu an yamtani'a, yang memintanya untuk menghentikan dakwah. Khaufan alaihi min Quraisy, karena takut ya terhadap beliau dari kejahatan orang Quraisy, ya. Fa'abar Rasulullah SAW, maka beliau pun enggan menerima ajakan tersebut. Aba ya aba ibaan. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau SAW bersabda, wallahi, demi Allah, la atruku hadzal amra hatta yuzhirahu Allah, saya tidak akan tinggalkan perkara ini, dakwah ini, sampai Allah SWT menampakkannya, ya, memperlihatkannya, memenangkannya. Au uhlaku dunahu, atau saya dibinasakan karena dakwah tersebut. Jadi lihat bagaimana teguhnya Rasulullah SAW, ya, diancam, diintimidasi. Beliau katakan apa? Demi Allah, saya tidak akan tinggalkan dakwah ini sampai Allah menangkan agama ini, atau saya mati karena mendakwahkan, ya. Ya, ada komentar di bawahnya, ucapan beliau SAW yang lain, ya, ketika diminta untuk meninggalkan dakwah. Kata beliau apa? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, la wada'u syamsa fi yamini, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, ala an ada'a hadzal amr ma fa'altu, supaya aku tinggalkan urusan ini, ma fa'altu, aku tidak akan tinggalkan, hatta yuzhirahu Allahu au uhlaku dunahu, sampai Allah menangkan atau aku binasakannya, ya. Taib. Jadi Nabi SAW tidak mau meninggalkan dakwah beliau sama sekali, ya. Apapun bujukannya, apapun ya ancamannya, beliau tidak tinggalkan sama sekali. Faqala lahu ammuhu, maka pamannya berkata kepadanya, izhab, pergilah. Izhab adalah fil amr dari zahaba yazhabu izhab. Wa qul ma ahbabta, dan katakan apa yang kamu suka. Qul adalah fil amr dari apa? Qala yaqulu qul, ya. Ma ahbabta, apa yang kamu sukai. Ahbabta fil madhi dari ahabba, kalau dhamirnya ta ahbabta. Fa wallahi la uslimuka abada, demi Allah saya tidak akan menyerahkanmu selama-lamanya. Uslimu adalah fi'il mudhari dari aslama yuslimu, ya, yaitu menyerahkan. Jadi Abu Talib berjanji tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad SAW sama sekali kepada musuh-musuhnya dari orang Quraisy, ya. Taib. Khulasa, kesimpulan, al-khulasa, masyad Quraisyun ila ammihi maratan tsaniyatan, orang-orang Quraisy berjalan lagi, ya, menuju pamannya, maratan tsaniyatan, sekali lagi, liyamna'ahu min sabbi aliyatihim, untuk melarangnya dari mencela Tuhan mereka. Falam yastati'u an yamna'uhu, mereka tidak mampu melarangnya. Wa madha fi sabilihi, dan beliau pun ya terus berdakwah, ya. Falam yastati'u falam yastati'u dari fi'il apa? Istata'a yastati'u, ya. Nah, ini karena dia afal khamsah dimasuki oleh amil jazam lam, ya, maka nunnya nun di akhir itu kita buang, ya. Asalnya yastati'una, masuk amil jazam lam, falam yastati'u. Wa madha fi sabilihi, madha yamdi, ya, itu apa? Berlalu, ya. Baik, ad-darsul 20, pelajaran yang ke-20. Maji'u Quraisyin li Abi Talibin marratan salisa, ya. Kedatangan orang Quraisy kepada Abu Talib kali yang ketiga. Lamma ra'ad Quraisyun anna Abu Talibin la yuridu an yamna abna akhihi, masyaw ilaihi bi'imarat ibnil Walid. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa Abu Talib tidak ingin melarang anak saudaranya, yaitu keponakannya, untuk berdakwah, maka mereka berjalan lagi untuk menemuinya dengan membawa Imarah ibnul Walid, ya, membawa Imarah ibnul Walid, ya. La yuridu, apa fiilnya? Arada yuridu, ya. Biasanya diikuti oleh an, ya. Yuridu an, arada an. Taib. Wa qalu lahu, mereka berkata kepadanya. Apa kata mereka? Khuz hazal fata waladan laka, ya, ambil anak ini sebagai anak laki-laki bagimu. Khuz adalah fi'il amr dari apa? Akhadha ya'khudhu khuz, ya. Al-fata remaja laki-laki. Apa jamaknya? Al-fityah, ya, atau al-fityan. Waladan laka, walad anak laki-laki. Khuz hazal fata waladan laka, ambil anak laki-laki ini atau remaja ini sebagai anak laki-laki bagimu. Wa aslim ilaina ibna akhika linaqtulahu, dan serahkan kepada
keponakanmu, linaktulahu, supaya kami bunuh ya. Linaktulahu, naktul apa fi'il madhinya? Qatala yaktulu ya, qatlan ya. Fi'il amarnya uqtul la taqtul. Jadi kata mereka apa? Ambil anak ini, Imarah bin Walid ini sebagai anak bagimu, dan serahkan ponakanmu untuk kami bunuh. Ya siapa yang mau ya? Faqala lahum ammuhu, maka pamannya berkata kepada mereka, bi'sa ma tatlubun, ya, alangkah buruk apa yang kalian minta. Tatlubun fi'il mudhari dari talaba yatlubu, kalau dhamirnya antum tatlubun ya. Atutuni bena apa nih? Atutuni benakum liurabbiyahu, apakah ya kalian berikan kepadaku anak kalian untuk saya asuh? Wa utikum ibni litaktulu, lalu aku berikan kepada kalian anakku supaya kalian bunuh ya. Atutuni, tu'tun apa fiilnya? Fiilnya a'ta yu'ti ya, apa namanya? Fi'il mudhari'nya tu'tuna, yu'tuna ya. Liurabbiyahu, liurabbiyahu fi'il madhinya rabba, mudhari'nya yurabbi, kalau dhamir ana urabbih ya. Wa utikum ibni litaktulu, dan aku berikan kepada kalian anakku supaya kalian bunuh ya. Jadi Abu Talib katakan apa? Buruk sekali ya ide kalian ya. Apakah patut kalian berikan anak kalian kepada aku untuk aku pelihara, dan aku serahkan anakku kepada kalian untuk kalian bunuh? Itu hal yang tidak masuk akal sama sekali ya. Faraja'u khaibin, mereka pun kembali dalam keadaan gagal ya. Faraja'u, raja'u adalah madhi dari mudhari'nya apa? Yarji'u, raja'a yarji'u ruju'an ya. Isim fa'ilnya raji'un. Khaibin, apa i'rab khaibin di sini? Hal, nah hal ya dari fa'il. Faraja'u fa'ilnya situ dhamir hum ya. Khaibin adalah hal, keterangan keadaan. Faraja'u khaibin, mereka kembali dalam keadaan gagal. Khaibin adalah isim fa'il dari khaba yakhibu khaibatan ya, khaiban, khaibatan, khaibin. War Rasulullah SAW lam yazal mustamirran fi nashril Islam, sedangkan Rasulullah SAW terus berlanjut dalam menyebarkan Islam. Wa ammuhu yadfa'u anhu, dan pamannya terus membela beliau ya. Lam yazal ya, ini apa namanya? Fi'il mudhari' majzum ya, dengan sukun. Al-khulasah, kesimpulan, masyad Quraisyun ila ammihi maratan thalisa, orang Quraisy berjalan lagi untuk menemui pamannya kali yang ketiga. Wa talabu minhu an yuslimahu lahum liyaqtuluhu, maka mereka meminta kepadanya untuk menyerahkan ia kepada mereka untuk mereka bunuh. Fasaffahahum wa mana'ahum, maka ia pun mencela mereka, memaki mereka, dan melarang mereka melakukan ya ide tersebut ya. Baik, demikian pelajaran sampai 20. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.